yang tidak terhingga, sehingga kita hadir subuh ini untuk sholat berjamaah, dan kita sudah sampai di hari yang ke-10 dari 30 hari yang insya Allah akan kita jalani di bulan suci Ramadan ini. Tidak terasa, saya dulu membayang-bayangkan pasti cepat Ramadan ini lewat. Ternyata iya Bapak Ibu, rasanya baru kemarin kita berjumpa, ternyata sudah 1 minggu jumpa lagi. Nanti ke depan akan lebih cepat lagi. Maka kita berharap kita bisa memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin untuk mengisi Ramadan kita dengan berbagai macam amal ibadah, tentunya untuk memperoleh kemuliaan dan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita subuh ini akan bernilai ibadah di sisi Allah, dan kita berharap ilmu yang kita dapatkan dari tausiah ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Mari kita kirimkan salawat dan salam kita kepada beliau, berharap kita di hari akhirat yang akan datang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf badan kurang stabil, maka suara pun berpengaruh juga karena faktor badan tadi. Tambah lagi protokol kita ngegas di awalnya. Jadi suara itu Bapak Ibu itu mudah terpengaruh, tergantung dari suara sebelumnya. Jadi kalau suara sebelumnya ngegas, itu biasanya yang berikutnya ngikut itu. Karena saya sering ikut MTQ. MTQ itu kan kalau satu kelompok 1, 2, 3. Yang payahnya sebelum kita tuh cewek suaranya tinggi Pak. Biasanya kita yang kemudian nomor berikutnya senantiasa mengikuti suara cewek gitu. Kalau sudah suara cewek terikut oleh cowok, itu sudahlah itu. La kalam wa la salam. Ketinggian Pak, jadi sampai tak bisa ngambil bayati jawabnya, tak bisa lagu rosnya. Tumben subuh ini protokol kita ngegas, luar biasa. Sahurnya Bapak Ibu yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subuh ini kita akan bahas sepenggal surah, sepenggal ayat dari surah yang ke-56. Surah itu, ada bisa jawab? Surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah artinya hari kiamat. Hari kiamat. Dan Allah hebatnya, dan ini diakui oleh kaidah filsafat ya. Kalau ingin jadi orang yang berhasil, gambarkan, bayangkan keadaan kita di masa yang akan datang, kemudian ubah keadaan kita hari ini. Jadi bayangkan kita di masa depan, lakukan hari ini. Itu ciri-ciri orang yang akan berhasil. Dan Allah sudah gambarkan itu. Allah gambarkan kepada kita bagaimana nanti keadaan kita di hari akhir. Entah berapa puluh ribu tahun kita tidak tahu. Tapi yang jelas gambaran itu jelas, keadaannya jelas. Maka Allah berharap kalau kita tidak mau diperlakukan seperti itu, hari ini kita merubah keadaan kita. Kalau kita ingin diperlakukan mulia, hari ini kita yang menentukan. Jadi penggambaran di masa yang akan datang kita renungkan hari ini, kemudian kita
jadikan diri kita sesuai dengan apa yang Allah inginkan tadi. Yang akan kita bahas hari ini Bapak Ibu adalah Ashabus Shimal. Jadi ada kelompok kiri. Biasa di dunia itu ada 3 kelompok. Ada kelompok kanan, ada kelompok kiri, ada non-blok. Yang biasanya ada tuh, dulu Indonesia di bawah Pak Harto sering sekali kita ini adalah gerakan non-blok, tidak berpihak ke barat, tidak berpihak ke timur. Sekarang kita tidak dengar lagi itu non-blok ya. Kita tidak jelas di mana posisinya. Kadang-kadang ke barat, kadang-kadang ke timur, tergantung suasana hati dan dompet. Jadi kalau dompetnya berisi, kita akan ke barat. Kalau dompetnya kosong, kita akan ke timur. Itulah kita hari ini. Nah, ternyata di dalam Al-Quran digambarkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kelompok kanan, ada kelompok kiri. Kalau kelompok kanan namanya Ashabul Yamin atau Ashabul Maimanah. Ada nama mantan anggota dewan kita dulu sudah almarhum Ibu Maimanah Umar. Itu Maimanah itu kanan artinya. Anaknya sekarang jadi wakil Bupati Kampar. Luar biasa. Banyak pengikutnya. Ya, tapi sebaliknya dari yang kanan tadi ada kebalikannya. Ashabus Shimal. Ada kelompok kiri. Kelompok kiri dahsyat. Dahsyat menderitanya, dahsyat susahnya, dahsyat sengsaranya, dahsyat makanannya, dahsyat minumannya, dahsyat azabnya. Maka Allah gambarkan kepada kita, ini loh nanti andaikan kamu jadi kelompok kiri, ini yang kamu dapatkan. Jangan sampai masuk ke situ, jangan nyenggol ke situ, jangan bergabung ke situ. Nah, inilah gambaran Allah yang kita disampaikan kepada kita melalui surah Al-Waqi'ah. Yang surah Al-Waqi'ah ini ternyata Bapak Ibu adalah surah yang memang senantiasa dianjurkan untuk dibaca. Dalam surat kumpulan ada ayat-ayat atau surah-surah di kecil bukunya tuh ya. Itu di situ ada Yasin, ada Al-Mulk, ada Al-Waqi'ah. Berarti ini surah yang dianjurkan untuk senantiasa kita baca. Bahkan ada yang menyebutkan tiap malam, karena surah ini surah anti miskin. Jadi kalau ingin terhindar dari miskin, maka baca surah Al-Waqi'ah, surah anti miskin. Dijamin itu, dijamin oleh Rasulullah, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu yang paling membuat kita takut ini sebetulnya miskin. Miskin. Koruptor itu kata Pak Anies itu tidak takut di penjara dia. Karena di penjara dia bisa keluar malam. Di penjara dia bisa merombak kamar penjara setara dengan bintang 3. Di penjara dia bisa makan di restoran. Di penjara dia bisa dapat cewek. Itu penjara kalau masuk dengan duit banyak. Tapi yang ditakutkan oleh para koruptor itu adalah miskin. Makanya ada nanti undang-undang perampasan aset yang sampai detik ini belum pernah disahkan. Kenapa? Karena yang akan mengesahkan itu yang akan dimiskinkan. Makanya takut mereka. Tapi kalau diberikan ke ulama, pendeta, biksu untuk mengesahkan itu, saya kira besok pagi selesai itu Pak. Ya, cuman karena di undang-undang kita ini demokrasi, ada perwakilan rakyat, maka yang mewakili kita itulah yang akan mengesahkan. Tapi karena mereka yang akan terjerat, tentu mereka ulur-ulur waktu itu. Karena kalau dilakukan perampasan aset itu, mereka akan habis semua. Ya, harta bendanya akan habis, semua uangnya akan habis, disita untuk negara. Nah, inilah dahsyatnya negara kita.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan bacakan ayat ini, ayat 30, ayat 40 sampai dengan ayat 56. Ayatnya pendek-pendek ya. Mungkin sebagian kita ada yang hafal Al-Waqiah. Saya dulu hafal, sekarang agak-agak hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika musrafin wa kanu yusirruna 'ala al-hinthil 'azim wa kanu yaquluna a-idha mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a-inna lamab'uthun aw aba'una al-awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum thumma innakum ayyuhad ضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين صدق الله العظيم. Ada air minum Ustaz? Ini payahnya kalau ceramah subuh Ramadan. Sudah suara serak, badan tak enak, minum tak ada. Buka puasa lama lagi banyak. Oke, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashabus shimal. Dan kelompok kiri kata Allah, golongan kiri, shimal. Biasanya kiri itu simbol yang buruk ya Bu ya. Rasanya walaupun dia bagian dari kita, tapi ini simbol-simbol yang dianggap kurang baik ya. Bukan berarti ini buruk, tidak, itu simbol ya. Tahukah kamu kata Allah, golongan kiri, ada golongan kiri. Biasanya kalau di politik itu golongan kiri itu kaum-kaum radikal, komunis ya, pokoknya yang buruk-buruk lah, yang tak percaya kepada Tuhan, yang ini pokok buruk. Dan kalau kita lihat untuk penggunaan tangan kita saja, itu biasanya kiri itu ya cebok untuk ini. Kalau ada ngambil yang kotor kita tuh kita ambil pakai tangan kiri, simbol kiri. Cuman keduanya saling melengkapi, ya saling melengkapi. Itu simbol. Maka ada kelompok kiri kata Allah. Ma ashabus shimal. Tahukah kamu siapakah kelompok kiri itu? Siapakah kelompok kiri itu? Berarti Allah mengajak kita untuk, Allah bertanya kepada kita sambil merangsang pikiran kita ini untuk berpikir, merenung. Jadi setiap pertanyaan-pertanyaan yang Allah sampaikan kepada kita itu dengan salah satu misi, gerakkan otak kita untuk mencernanya. Walaupun Allah kemudian juga akan memberikan penjelasan kepada kita. Ma ashabus shimal. Tahukah kamu siapakah kelompok kiri itu? Maka Allah jelaskan, Allah sampaikan kepada kita agar tergambar kelompok kiri yang harusnya
jangan kita masuk ke situ. Jangan bergabung dalam kelompok itu. Jangan kalau bisa bersahabat dengan kelompok itu. Karena nanti bawaannya adalah kesengsaraan, dan kesengsaraan itu nanti akan didapatkan nanti di hari akhirat. Fi samumin wa hamimin. Kelompok kiri nanti kata Allah akan berada di samum. Samum itu artinya udara yang sangat panas, samum. Cuaca yang ekstrim panasnya, yang tidak tergambarkan oleh kita. Kalau kini ekstrimnya mungkin 50 derajat Celcius, itu sudah berkipas-kipas gitu. Ada di India itu dulu, atau di beberapa negara Amerika Latin, itu ada gelombang panas. Itu puluhan yang mati, Pak. Puluhan yang mati. Orang sampai bawa air keluar kemana-mana, dia harus nyiram kepalanya, ya kan. Kemudian di Mekah dulu juga ada pas suasana yang sangat panas, sampai orang ngambil anduk kemudian ditempelkan di kepalanya. Baru beberapa meter, beberapa ratus meter berjalan, anduk sudah kering, saking panasnya. Ternyata ada samum nanti di hari akhirat, ada cuaca yang sangat panas. Saya pernah merasakan 2004 saya umroh dengan almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Dulu Pak Zainuddin ikut dia. Mimpi travel ada puluhan atau ratusan orang. Itu cuaca panas di Madinah waktu itu. Madinah aja panas, apalagi Mekah. Hilanglah sendal saya di kota Madinah tuh, di Masjid Nabawi. Hilang. Terus gimana nih? Mau ngambil sendal orang tidak boleh, ya kan, kita butuh jalan ke hotel. Akhirnya saya ceker, kaki ayam, keluar dari Masjid Nabawi menuju hotel yang jaraknya mungkin 200-an meter. Kan biasa lewat itu di halaman masjid itu, Pak. Zuhur, ya Allah, itu kaki saya itu macam nak terbakar. Itulah panasnya. Itu baru panas. Ternyata nanti di akhirat ada cuaca yang sangat panas kata Allah. Namanya samum. Bisa panas. Kenapa panas? Karena jarak matahari begitu dekat. Suasana begitu panas. Tidak ada tempat untuk berteduh. Kalau di dunia masih kita bawa payung, masih bisa berlindung. Tapi di akhirat kata Allah akan ada keadaan seperti itu. Samum, itu yang pertama. Yang kedua, wahamim. Mereka akan minum minuman yang sangat panas. Udah cuaca panas, tambah lagi dengan minuman yang sangat panas. Hamim. Hamim itu kalau dalam ayat yang lain itu diartikan sebagai cairan tembaga yang kalau diminum akan menghanguskan apa yang dilewatinya sampai ke dalam usus kita. Biasanya kalau kita panas tuh kawannya es teh, ya, tapi di sini sudah udara panas berkawan dengan air yang sangat panas. Bisa memahami. Wa dhillin min yahmum. Ditambah lagi kata Allah, ada naungan. Kalian ada dinaungi nanti oleh yahmum. Yahmum itu adalah naungan asap api neraka yang warnanya hitam. Ada dilindunginya kita. Cuman yang melindungi ini asap api neraka. Asap yang mungkin baunya luar biasa. Asap yang mungkin panasnya luar biasa. Asap yang mungkin membuat kita menderita. 3 keadaan. Cuaca panas, minuman panas, naungan pun panas.
Ini yang akan diberikan oleh Allah kepada ashabus. Dahsyat ya. Kita gambarkan aja macam apa keadaannya. Boleh dibuat nanti satu percobaan. Coba cari tikus, masukkan ke dalam kotak, buat suasana panas, kasih air panas, masukkan asap yang panas. Kira-kira tikus itu nyaman nggak di dalam? Apalagi nanti akan bersama-sama dengan orang yang, ya Allah, begitu banyak. Bukan satu orang di sini. Kalau satu orang namanya sahib, tapi kalau banyak orang namanya ashab, jamak. Tidak tahu semuanya apa orang. Seperti apa keadaan itu nanti. Orang akan berteriak, orang akan minta tolong, orang akan ini segala macam. Tapi tidak ada yang memperhatikan. Mereka menanggung masing-masing aja. Tidak ada yang bisa membantu. Karena bantuan satu-satunya nanti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlindungan satu-satunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian la baridin wala karim. Allah gambarkan buruknya, ditambah lagi tidak mungkin akan mendapatkan sesuatu yang membuat kalian nyaman. Apa yang biasanya membuat kita nyaman itu suasana sejuk. Kalau orang Pekanbaru mau cari suasana sejuk, kemana dia? Ke Bukit Tinggi, ke Sumber Riwayat, ke Payakumbuh, ke Danau Diate, Danau di bawah. Kalau orang Jakarta cari suasana sejuk, dia pergi ke Puncak. Kalau orang Surabaya mau cari sejuk, dia ke Malang. Tapi Allah katakan la baridin, di tempat itu tidak akan ada suasana yang sejuk. Tidak ada. Suasananya panas semua. Tidak bisa cari tempat rekreasi. Tidak akan ada suasana yang nyaman, suasana yang sejuk, suasana yang adem, yang bisa membuat hati mereka tenang. Tidak ada. Wala karim, dan tidak ada pula yang bisa mendatangkan kenyamanan untuk kita, yang membuat kita mulia. Tidak ada. Nah, ini kata Imam Ibnu Katsir, ini seperti ucapan orang Arab. Orang Arab itu biasanya menggabungkan sesuatu, kalau buruk dia gabungkan dua kalimat. Ayam ini tidak enak, basi, itu dia. Kemudian gulai ini tak sedap. Nah, ditambah pokoknya kalau ada yang buruk dia tambah satu lagi. Ibu ini judes, jelek. Nah, bapak ini korup, maling. Nah, jadi ternyata seperti itu suasana orang Arab kalau dia mengatakan sesuatu yang buruk. Biasanya ada dua sifat. Nah, maka Allah sampaikan di sini la baridin wala karim, tak dingin dan tak nyaman. Biasanya untuk sesuatu menggambarkan sesuatu yang jelek, untuk meyakinkan kita betul-betul tidak akan ada kenyamanan di situ. Agar apa? Agar kita takut, agar kita waspada, agar kita jangan mau masuk ke dalam suasana seperti itu. Nah, apakah tiba-tiba ujuk-ujuk orang itu jadi kelompok kiri? Tidak. Ada sebabnya. Ada asbabul wurudnya. Tidak mungkin Allah tiba-tiba menggabungkan orang itu, kamu masuklah ke dalam kelompok kiri tanpa ada alasan. Tidak. Ada alasan logis, ada alasan agamis, ada alasan yang bisa kita cerna, yang menunjukkan adilnya Allah dalam memutuskan seseorang untuk berada di tempat yang mana. Karena dalam konsep agama kita itu, Allah menggambarkan dirinya, aku ini sebagai Tuhan, kata Allah, tidak akan menzalimi orang sedikit pun. Tidak akan Allah zalimi orang itu. Ternyata ada pengantarnya. Nah, inilah pengantar itu yang Allah ceritakan untuk kita sekalian, agar jangan kita masuk ke situ.
Kenapa mereka masuk ke ashabus syimal? Kenapa mereka dapat samum? Kenapa dapat hamim? Kenapa dapat cuaca yang panas? Ya, kenapa dapat dhillim min yahmum, naungan dari awan asap api neraka? Ini dia ceritanya. Innahum kanu, dulu orang yang berada di tempat itu dulu. Nah, ini kan Allah bayangkan ke depan, Allah balik kisahnya ke masa yang dulu orang itu, kata Allah, kanu qabla dzalika mutsrafin. Dulu di mana? Di dunia. Karena di dunia ini kita beramal, kita bekerja, kita berbuat, kita menjadi mukallaf, kita dibebankan untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Tidak ada tempat yang lain. Dulu itu tidak bermaksud di alam barzakh. Dulu itu tidak bermaksud di dalam rahim ibu. Dulu itu tidak bermaksud di alam arwah, karena kita tidak sadar. Yang sadarnya kita adalah pada saat kita hidup. Nah, dulunya itu adalah suasana dunia kita hari. Siapa mereka itu, kata Allah? Kanu qabla dzalika mutsrafin. Mereka adalah orang-orang yang dulu hidupnya bermewah-mewahan. Mutrafin ini artinya mewah-mewah. Tapi mewah-mewahnya itu didapatkan dari hasil yang tidak baik. Hasil dari melanggar aturan Allah dan aturan hukum. Lupa kepada Allah, tak bertanggung jawab kepada Allah. Itu mutrafin ini. Kalau di dalam ayat yang lain, itu mutrafin itu satu sifat yang melekat kepada orang-orang yang disumpah. Kalau disumpah itu siapa biasanya? Pejabat. Wa idza aradna, ini Allah apa nih? Melihatkan secara sosiologis mengapa sebuah negara itu bisa Allah hancurkan. Apa kata Allah dalam surah apa itu? Saya lupa. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan. Kami, kata Allah, jika ingin menghancurkan satu daerah, satu negara, amarna mutsrafiha. Kami perintahkan para pejabat-pejabatnya, orang-orang hebat yang menjadi pemimpin-pemimpinnya, untuk melaksanakan perintah Allah. Gimana cara melaksanakan perintah Allah itu? Kami angkat mereka dengan sumpah. Demi Allah, aku bersumpah akan menjalankan setiap undang-undang dengan baik. Saya akan jalankan tugas dengan baik. Saya akan laksanakan pekerjaan ini selurus-lurusnya. Tapi yang terjadi, fafasaku fiha. Yang terjadi adalah ketika dia sudah diangkat sebagai pejabat, dia berbuat perbuatan yang fasik. Lupa dia dengan sumpahnya, lupa dengan tanggung jawabnya. Disuruh jujur malah dia korup, malah dia mencuri. Mencurinya tak tanggung-tanggung, sehingga muncul satu liga baru di dunia ini, namanya Liga Korupsi Indonesia. Kita biasanya Liga Inggris, Liga Champion, Liga Italia. Ternyata di Indonesia muncul Liga Korupsi. Alhamdulillah kita. Fafasaku fiha, mereka yang berbuat jahat tuh. Mereka berbuat jahat. Jadi yang menyebabkan kehancuran itu bukan dari rakyat, tapi dari Allah sudah sampaikan itu. Mereka ubah undang-undang seenak perutnya. Betul. Mereka kolaborasi, mereka bekerja sama. Rakyat hanya nengok saja. Dapat makanan bergizi gratis MBG 10.000. Ternyata disunat 2.000, Pak. 8.000 itu dapat apa, Bapak Ibu? Dan itu pun minta